bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Karena jadi setelah melaksanakan provisi kemarin beberapa waktu yang lalu, kemudian ada tahapan observasi sebelumnya. Saya ingin menanyakan perasaan Berna, seperti apa setelah diobservasi kemarin? Setelah observasi kemarin, tentu saya sudah merasa lega dan setidaknya ada ilmu yang saya dapatkan dari hal tersebut. Nah, kemudian hari ini kita masuk tahap coaching pasca observasi. Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita pada hari ini? Saya harapkan dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan arahan, saya bisa menemukan bimbingan untuk menjadi yang lebih baik, untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Jadi Ibu berharap agar pada coaching pada hari ini bisa mendapatkan kira-kira solusi ya dari persoalan. Jadi pada pasca observasi sebelumnya Ibu sendiri nanti yang akan menggali solusi yang Ibu miliki, bukan solusi dari saya tetapi dari Ibu sendiri. Nah, kemudian menurut Ibu Herna, bagaimana proses pembelajaran saat observasi berlangsung pada saat di kelas kemarin? Dari proses pembelajaran yang pertama menurut saya sudah sesuai dengan rancangan dan rencana pembelajaran yang telah saya siapkan sebelumnya. Sudah sesuai ya dengan RPP yang telah dibuat kemudian dilaksanakan kemarin di kelas. Nah, kemudian pada saat proses pembelajaran kemarin, adakah kendala yang Ibu hadapi atau hambatan yang Ibu hadapi di dalam kelas? Untuk kendala ada beberapa yang saya temukan. Yang pertama, saya sulit membuat pembelajaran yang betul-betul berfokus kepada siswanya. Jadi pada saat itu masih ada beberapa siswa yang betul-betul masih perlu bimbingan yang khusus. Jadi untuk mereka bisa menemukan sendiri, bisa melakukan hal yang saya harapkan itu masih sangat kurang di situ. Kemudian ada lagi tentang dalam pembagian kelompok. Jadi itu mungkin teknik yang saya gunakan. Seharusnya dalam pembagian kelompok itu setiap kelompoknya tidak terlalu banyak. Jadi waktu itu saya dalam satu kelompok itu kurang lebih 8 orang. Yang harusnya saya bagi lagi dari beberapa kelompok supaya jumlah dari siswanya tidak begitu banyak, sehingga apa yang dilakukan siswa itu kurang maksimal. Ya, jadi salah satunya tadi yang adalah yang pertama tadi adalah ada beberapa siswa yang tidak begitu fokus pada saat pembelajaran. Mungkin mereka terlalu aktif dalam kelas ya. Kemudian tadi masalah pembagian kelompoknya, Ibu Herna ke depannya mungkin akan membagi lebih kecil lagi ya. Jadi kan kalau kelompok yang kecil kira-kira lebih banyak siswa yang aktif dari situ. Kalau kelompok yang besar barangkali ada siswa yang tidak terlalu aktif dalam kelompoknya karena terlalu besar. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas itu satu observasi, kemudian kita sampaikan bahwa ada kendala yang dihadapi. Rencana ke depan untuk memperbaiki kendala tersebut seperti apa? Tentu untuk kendala yang saya temui di awal itu kan tentang pembagian kelompok. Jadi rencananya ke depan itu dalam pembagian kelompoknya itu saya menggunakan
teknik yang berbeda lah. Umpamanya kalau kemarin kan saya hanya membuat yang seperti biasa-biasanya dibagi berdasarkan nomor apa-apa. Mungkin kali ini saya buat lebih menarik seperti membuat sebuah cerita, di mana cerita itu saya menyelipkan sebuah angka, di mana ketika saya menyelipkan angka itu anak-anak berkumpul berdasarkan angka yang saya sebutkan. Iya, jadi ya rencana ke depan. Jadi memakai teknik yang berbeda, di mana lebih menarik. Ini supaya mungkin untuk memotivasi siswa lebih antusias dalam kelas. Nah, kalau dari proses yang sudah Ibu jalan kemarin pada saat observasi, kalau itu diberikan pilihan, misalnya menilai diri sendiri dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu Erna berada pada angka berapa dari proses yang kemarin? Tentu dari apa yang saya lakukan, saya mungkin berada di angka rentan angka 78. Karena ada beberapa poin yang kurang maksimal untuk pembagian kelompok dan sulitnya bagaimana siswa untuk bisa berfokus untuk menemukan hal sendiri, dan saya lakukan itu masih terlalu banyak berfokus ke guru. Jadi yang saya harapkannya itu betul-betul siswa yang sudah mampu mencari, menemukan sendiri. Iya. Jadi baik, penilaian tadi Berna itu di angka 7 dan 8. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti setelah melaksanakan itu tadi memfokuskan siswa pada saat belajar, kemudian lebih mengaktifkan siswa, ya, mereka lebih antusias, itu nanti misalnya bisa dapat 9 atau di angka 10. Nah, selanjutnya Berna, apa komitmen Ibu ke depannya berkaitan dengan ini tadi, masalah-masalah yang Ibu hadapi atau rencana Ibu ke depan? Tentu untuk sebuah komitmen, saya tentu perlu melakukan hal secara konsisten dan betul-betul melakukan menemukan apa kekurangan yang saya temui, dan itu yang saya akan perbaiki di pembelajaran berikutnya. Jadi ada perbaikan ke depan, ya, komitmen ke depan. Kemudian apakah dalam melaksanakan komitmen tersebut Ibu akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru lain atau rekan-rekan sejawat? Tentu untuk berkolaborasi itu tentu hal yang bagi saya itu hal yang sangat penting, karena apa yang saya temukan, mungkin ada kendala yang saya temukan dan bisa ada solusi yang diberikan oleh teman yang lain. Mungkin dari hal itu bisa memberikan saya masukan, mungkin saran untuk melakukan hal yang lebih baik. Baik, selama ini Berna ketika menghadapi kendala seperti itu atau hambatan di dalam kelas ataupun masalah lain di sekolah, Ibu bertanya atau meminta saran kepada siapa selama ini? Apakah teman di sekolah atau mungkin ada guru dari luar? Selama ini ada beberapa hal yang saya lakukan. Tentu kalau di sekolah, apalagi di sekolah seperti ini, hanya yang background saya bahasa Indonesia hanya satu, tentu saya mencari lagi yang sesama dari guru mata pelajaran, mungkin di NGMP. Kalaupun di NGMP itu mungkin rentang waktunya hanya sekali sebulan, tapi saya lebih optimalkan di berkolaborasi di sekolah, karena saya rasa mungkin masalah yang saya temui dengan masalah yang ditemui oleh guru yang lain itu setidaknya ada persamaan. Iya, ya. Jadi rencana di ke depan ini, atau mungkin memang sudah dilaksanakan selama ini, ya. Ibu Erna akan kolaborasi dengan teman-teman di NGMP dan teman-teman guru di sini, dan memang mungkin persoalan yang Ibu hadapi, kendala yang Ibu hadapi dalam kelas itu juga dialami oleh guru lain, meskipun perbedaan mapel gitu. Namun kan metode atau model pembelajaran itu juga bisa diterapkan di mata pelajaran lain. Baik, yang terakhir, kapan rencananya Ibu akan melaksanakan komitmen tersebut?
untuk melakukan hal yang lebih baik tentu perlu dilakukan ya saat ini dan seterusnya, tidak menunggu lagi kapan dan kapan, karena untuk perbaikan tidak harus menunggu lama, tapi memang harus langsung dilakukan, langsung ada aksi yang dilakukan, ada aksi nyata yang betul-betul harus diterapkan. Iya. Berarti ini dimulai dari sekarang ya, setelah kita ini bukan cuma pada saat observasi kemarin kita ada kendala apapun, kita langsung eksekusi pada saat itu. Baik, terima kasih Bu Erna atas waktunya. Mudah-mudahan kendala yang dihadapi ketika observasi kemarin ataupun masalah-masalah yang ada dalam kelas itu bisa terselesaikan, bisa kita dapatkan solusinya secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.